Pemirsa, intens investigasi. Terungkap sebuah fakta mengejutkan dalam biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan pada saat heboh klarifikasi Teuku Ryan yang diunggah dalam channel YouTube pribadinya beberapa waktu belakangan ini. Ia mengklarifikasi berbagai tudingan yang muncul setelah terbongkar dugaan hasil sidang putusan cerai antara Ria Ricis dan Teuku Ryan yang dimasukkan Ricis melalui pengacaranya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Ryan melalui klarifikasinya menjawab hebohnya kabar perihal Ricis yang konon dianggurin saat itu. Lantas apa sebenarnya alasan Teuku Ryan tidak memberikan nafkah batin yang sampai dituliskan Ricis untuk membalas komentar salah satu pengguna sosial medianya saat itu? Seperti apa pula penjelasan psikolog perihal seseorang yang tertekan sehingga tidak bisa memberikan nafkah batin untuk sang istri? Benarkah pula Ryan membenarkan tabiat kurang baik yang selama ini diduga dilakukannya, yaitu dengan diduga sempat melayangkan sindiran untuk bentuk tubuh Ricis dan hal-hal lainnya? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menghebohkan jagat sosial media belum lama ini setelah dugaan hasil sidang putusan cerainya dan sang istri diduga terbongkar dan viral di media sosial belum lama ini. Satu langkah pasti memang dilakukan Teuku Ryan dengan mengunggah sebuah video klarifikasi berjudul Bismillah berdurasi lebih dari 15 menit yang seolah ingin mengcounter semua kabar yang tengah menyerangnya saat ini. Dalam video yang sudah ditonton hampir 1 juta orang tersebut, Ryan pun juga seolah menjawab keingintahuan warganet yang selama ini menjadi tanda tanya besar perihal salah satu komentar Ricis yang dituliskan dalam akun media sosial seorang pengguna TikTok saat itu yang saat itu seolah dibuat kecewa dengan putusan mereka harus bercerai. Sempat menuliskan komentar yang berbunyi "Nggak ada yang mau berpisah". Tak ayal komentar tersebut pun langsung dibayar Ricis dengan pernyataan yang seolah membuka duduk permasalahan yang saat itu sedang dialaminya, tapi dari hamil lahiran istrinya dianggurin. Sempat menimbulkan tanda tanya besar cukup lama, pasca munculnya klarifikasi dari Ryan, hal ini akhirnya terjawab. Yaitu Ryan yang menyebutkan jika pada dasarnya ia memberikan nafkah batin pada istrinya dengan cara halal dan sebaik-baiknya. Walaupun menurut Ryan masih kerap dianggap kurang. Ryan juga menambahkan untuk melakukan hubungan suami istri, menurutnya perlu dalam kondisi bahagia dan hati yang tenang. Namun apa yang dirasakannya saat itu seolah berbanding terbalik, karena ia merasa justru selalu dalam kondisi yang tertekan. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Ya, Ryan dalam video klarifikasinya memang menyebutkan alasannya merasa tertekan tidak lain adalah karena sifat dari sang istri sendiri, yaitu sang ibunda sempat dituding mencuri hampers oleh sang istri saat berjalannya acara Tedak Sinten atau menginjakan kaki ke tanah sang buah hati pada bulan Maret 2023 lalu. Tidak cukup sampai di situ, Ryan juga mengaku dibuat stres karena biaya besar yang konon harus dikeluarkannya untuk membayar 2 buah rumah yang masing-masing berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan dan Kebagusan, Jakarta Selatan yang menurut Ryan harganya tidak murah untuk dirinya yang hanya menjadi selebriti yang bisa dibilang baru saat itu. Lalu seperti apa penjelasan dari pihak psikolog atas apa yang dialami oleh Teuku Ryan sehingga menurut pengakuannya ketika dalam kondisi tersebut merasa tertekan yang akhirnya membuatnya kehilangan gairah
berujung tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Ria Ricis? Yang namanya dalam rumah tangga itu kan sebenarnya kuncinya apa sih? Keterbukaan dan komunikasi gitu ya. Saat salah satu mengajukan keinginan tuntutan gitu, pihak yang lainnya pastinya kan mengkonfirmasi, mengafirmasi gitu. Apa yang bisa aku berikan? Kalau kesulitan untuk melakukan sendiri, lalu sebagai tim, kerjasama apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mewujudkan itu? Sebenarnya itu aja gitu. Tapi kalau misalkan dari tuntutan itu lalu di-keep sendiri, tidak diungkapkan keberatannya, kesulitannya gitu ya. Ini kan justru jadi hal yang aneh gitu. Kenapa pada saat pernikahan itu berlangsung, tidak adakah komunikasi di antara mereka? Sampai mereka sulit untuk saling mengungkapkan keberatan satu sama lain, kesulitan satu sama lain gitu ya. Atau bahkan mungkin keinginan satu sama lain gitu. Kenapa baru setelah perceraian ini terjadi gitu ya? Padahal sebelum pasti ada tahap mediasi dan lain sebagainya, mereka tidak berupaya untuk menyelesaikan. Ini menurut saya sudah aneh gitu. Dan bisa jadi memang mereka berdua tidak memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang baik. Sementara itu yang cukup menghebohkan lainnya dari dugaan bocor dan viralnya hasil sidang putusan perceraiannya dengan Ria Ricis adalah Ricis yang merasa dirinya buruk, hina, tidak diinginkan oleh Rian, sehingga berpikir untuk melakukan operasi payudara agar Teuku Ryan lebih bergairah. Hal ini pun disangkal Rian karena menurutnya hal tersebut hanya dilakukan sebagai bahan bercandaan karena kondisi wanita yang kini disebutkannya sebagai ibu dari anaknya tersebut mengalami kondisi penurunan berat badan drastis pasca melahirkan. Seperti apa penjelasan psikolog terkait hal ini? Benarkah perkataan tersebut dianggap sebuah hal yang wajar, terlebih dalam kondisi sang istri yang baru saja melahirkan dan tentu tengah berjuang untuk mengurus buah hati mereka dan mungkin menaikkan berat badannya? Dari sini menunjukkan bahwa memang ternyata komunikasi mereka setidak efektif itu gitu ya. Bisa jadi memang ternyata cara mereka berkomunikasi hanya sebatas hanya menyampaikan pesan dan mau mereka tanpa memperhatikan perasaan satu sama lain gitu ya, tanpa memperhatikan apakah ini akan menyinggung, apakah ini akan membuat hubunganku buruk, apakah pesan nih akan sampai dan diterima dengan baik, apakah orangnya akan mau melakukan itu gitu kan, tidak sampai ke sana. Nah ini yang pada akhirnya membuat ya relasinya makin buruk karena di pihak yang menerima informasi tersebut, menurut dia ini adalah semacam hinaan sebagai bentuk tidak terima atas yang ada di diri pasangannya. Yang lebih mengejutkan lagi tentu fakta baru yang baru-baru ini terungkap, di mana Rian menyebutkan sang ibunda sempat dituding mencuri hampers oleh sang istri saat berjalannya acara Tedak Sinten atau menginjakan kaki ke tanah sang buah hati pada bulan Maret 2023 lalu. Lalu seperti apa juga penjelasan psikolog terkait kejadian yang agaknya membuat hati Rian sebagai anak laki-laki hancur tersebut? Benarkah tidak ada salahnya juga mengklarifikasi berita yang simpang siur jika dikaji menurut agama, khususnya agama yang dianut Teuku Ryan dan Ria Ricis, yaitu Islam? Ya itu tadi, saat seseorang pasangan itu mindsetnya tidak kami, mereka tidak mempercayai pasangannya, belum ada rasa percaya satu sama lain, maka yang ada isinya semuanya prasangka gitu. Mereka pasti tidak menganggap bahwa pasangannya ini adalah orang, apapun yang dilakukan pasangan adalah hal-hal yang baik atau akan mensupport dan mendukung aku. Masing-masing kalau masih berpikir atau mindsetnya aku, saya, ego aku, semua demi aku, bukan buat kita. Ya, pada akhirnya mereka tindakannya, perkataannya tidak lagi melakukan upaya-upaya yang sifatnya untuk mengamankan hubungan gitu ya, atau mendukung pasangan. Nah ini yang bahaya gitu. Jadi entah itu istri, entah itu suami saat memutuskan sudah menikah, pastikan yang didahulukan adalah mindsetnya kami.
kamu, aku, kita berdua saat menghadapi orang ketiga, entah itu ada omongan, cacian, hujatan, ataupun opini-opini yang gak sesuai, tolong dulu nih pasangan, pastikan pasangan kita aman, nyaman, maka lalu berdua punya kesepakatan bagaimana nih untuk menghadapi pihak-pihak ketiga tersebut. Bahkan termasuk pihak ketiga itu lingkungan keluarga. Betul, karena kembali lagi mindsetnya harus kami, kita. Klarifikasi berita apapun tentang kita sebagai seorang mukmin wajib dikantar. Karena salah satu kewajiban seorang mukmin adalah muhafazatun nafsi, menjaga diri, selain muhafazatud din, selain menjaga agama. Ketika kita diberikan berita yang tidak baik, maka kita wajib mengkanter. Ada pandangan negatif berita tentang diri kita yang tidak pas, yang tidak sesuai, apalagi jatuh fitnah, kita wajib untuk mengklarifikasi. Tabayun, kita memberikan argumen dengan ketidakbenaran berita itu. Sebab apa? Dulu sempat terjadi perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Sebab apa? Sebab ada berita yang tidak baik dan itu tidak dikantar. Akhirnya apa? Terjadi peperangan. Maka ketika ada suami istri bercerai, lalu ya dia dikatakan tidak baik, dia digosipkan tidak baik, maka wajib untuk memberikan klarifikasi agar dirinya tidak dijadikan konsumsi publik secara negatif. Dan Allah tidak mau memberikan itu kepada hambanya. Jangan berbuat zalim kepada orang lain, sebab itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih pasangan kita atau mantan pasangan kita yang pernah hidup dengan kita. Di balik hebohnya klarifikasi Rian, kandasnya biduk rumah tangga mereka jauh sebelumnya sudah diramalkan oleh beberapa paranormal. Lantas seperti apa komentar mereka saat itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Tentu tak ada yang menyangka memang dipersunting Teuku Ryan dengan cara melakukan pesta mewah yang bahkan disiarkan di salah satu televisi swasta dan dilakukan di salah satu hotel mewah di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan hanya berlangsung singkat. Namun hal ini ternyata sudah diprediksi oleh beberapa peramal kala itu. Seperti apa pernyataan mereka kala itu? Benarkah faktor-faktor yang menyebabkan perceraian mereka juga telah diramalkan oleh para peramal? Ada juga yang seorang YouTuber tahun depan akan cerai juga gitu. Sudah punya anak 1. Ya, saya nggak mau cerita detail, tapi yang jelas ada garis dari luar ya, kelihatannya mengganggu dan itu cukup membuat semuanya menjadi kacau balau. Kalau saya sih memang ada gejolak dan gejolaknya tuh sesuatu yang itu aja gitu. Jadi itu lagi masalahnya ya, dia lagi begini lagi begitu, tapi berulang terus. Diperbaiki, jangan begini jangan begitu, ya udah nggak begini nggak begitu, nanti begitu lagi, dan itu berulang-ulang, akhirnya
panjang ceritanya, akhirnya selalu dampaknya itu pada kehidupan kedepannya kalau itu nggak segera diberikan sebuah standarisasi penyelesaian ketenangan dengan jelas, ya itu kan jadi masalah besar seperti letupan nantinya. Karena ada pengaruh juga dari toxic person ya, ada mungkin hasutan dari pihak-pihak tertentu, ada yang ingin mencampuri ya, ada yang pengen intervensi dengan niat tidak baik di antara pasangan suami istri itu ada, dan efeknya adalah broken hearted, bisa berujung pada perpisahan. Ya, sangat disayangkan ya kalau itu sampai terjadi. Jadi jangan sampai egoisme, keakuan masing-masing pihak itu mendominasi. Karena nanti kita dan kaminya akan hilang kalau hanya keakuannya aja yang mendominasi. Oke? Dan ada pihak kedua ya, pihak ketiga akan ada pihak ketiga. Pihak laki-laki akan hengkang. Dan dia kayaknya nggak peduli ya dengan masalah gono gini. Apalagi dengan rumah. Dia akan pergi dan dia akan melepaskan rumah itu. Karena dia perhitungannya sebagai laki-laki, dia masih lebih enteng ya tanda kutip. Kalau harus berpisah, harus mulai lagi dari nol, nggak gitu masalah ya, laki-laki gitu lebih kuat ya. Tapi dia merasa oke, saya menyerahkan untuk istri dan anak saya, demi anak lah. Ya itu bisa terjadi ya. Ya mungkin karena masih sama-sama muda dan masih ya egoisme, keakuannya itu masih kenceng ya. Kurang memikirkan kita dan kami ya. Masih lebih aku ingin ini, aku punya ini, aku punya itu, aku harus ini itu. Melupakan kita dan kaminya. Sementara itu dengan viral dan tersebar luasnya dugaan hasil putusan cerai di antara mereka, tentu banyak pula di antara banyak pihak yang ikut berkomentar. Salah satunya adalah Putra Siregar dan Chand Kelvin yang ditemui tim Intens Investigasi dan diminta pernyataannya membahas perihal biduk rumah tangga pasangan yang baru saja diberikan 1 orang momongan tersebut. Seperti apa keduanya melihat permasalahan ini? Benarkah pula sebagai rekan dan sahabat Teuku Ryan, Putra Siregar dan Chand Kelvin menyayangkan kandasnya hubungan di antara Teuku Ryan dengan Ria Ricis? Ya aku sayangkan itu sih, aku juga baru tahu ternyata itu bisa bocor apa, itu kan privasi atau kayak gimana, aku juga nggak tahu. Jadi yang aku sayangkan yang berseliweran di media lah hasil putusan pengadilannya keluar gitu. Iya maksudnya ya mudah-mudahan kayak gitu ke depan jangan bocor lah, kan soalnya rahasia rumah tangga orang ya, kita susah juga kalau ngurus agama orang, ngurus rumah tangga orang gitu. Kasian pasti nggak nyaman juga kedua belah pihak. Dia itu orang yang baik, Ricis pun juga orang yang baik. Kemarin kebetulan ketika saya umroh di akhir tahun, saya bareng sama beliau, berdua tuh bareng. Kemarin kebetulan saya ketemunya sama Rian dan itu ketemunya juga nggak sengaja. Rian, Chand tuh umroh gitu. Akhirnya kita ngobrol gitu. Saat itu masih ada Ricis juga. Dan yang pastinya saya ngelihat dia sosok orang yang baik, yang religius, yang bertanggung jawab, dan saya rasa juga, saya pikir nggak ada apa-apa, tapi saya yakin ya mereka berdua pasti bisa menemukan jalan keluar terbaik untuk kehidupan mereka berdua nantinya. Pokoknya buat dua sahabat saya, ini ngapain ini tadi? Sama. Oh, sama ya. Ya pokoknya buat dua sahabat saya, ada Teuku Ryan dan juga Ria Ricis. Semoga Allah menenangkan hati kalian berdua, memberikan solusi untuk kalian berdua yang terbaik menurut Allah. Ya pastinya saya yakin kalian berdua adalah orang yang baik, orang yang peduli, orang yang sangat tahu tentang agama, dan saya yakin dua sahabat saya ini bisa menyelesaikan segala permasalahannya dengan sebaik-baiknya. Tak kalah menghebohkan dari klarifikasi Teuku Ryan dan biduk rumah tangga dengan sang mantan istri Ria Ricis yang seolah menjadi drama yang tak juga berkesudahan, ajang yang ditunggu-tunggu pemirsanya. Silat Awards kembali akan menyapa dan memberikan nominasi kepada artis-artis tersilat. Contohnya adalah Silat Awards kategori tersilat. Siapa sajakah nominasinya? Hadir
kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, gue Vicky mau ngucapin congrats buat Intense menuju 3 juta subscriber. Jangan lupa teman-teman semuanya like, comment, and subscribe. Di lain kisah, euforia menyambut digelarnya ajang bergengsi Silet Awards 2024 terus merasuki para pesohor papan atas tanah air. Ya, memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemuncak dari masing-masing kategori sebagai yang tersilet. Dan pastinya perang bintang dan juga persaingan panas para bintang akan mewarnai semua nominasi yang diperebutkan, termasuk di kategori asmara tersilet yang nominatornya terdiri dari Dewi Persik, Furi Setia, Iris Bella, Natalie Hoscher, dan Oki Agustina. Dan dari kelima nominator asmara tersilet, 3 nominator diantaranya masing-masing Furi Setia, Iris Bella, dan Oki Agustina, kisah asmaranya dengan pasangan masing-masing berakhir nelangsa dan bahkan berujung perceraian. Sementara Dewi Persik, kisah asmaranya dengan Ruli sang tunangan sempat diwarnai kabar dugaan perselingkuhan Ruli dengan wanita lain di Bali. Sedangkan Natalie Hoscher, pasca bercerai dari Sule, kisah asmaranya dengan pria lain justru kerap berlangsung singkat, sehingga ia pun sempat dicap sebagai wanita yang sering gonta-ganti pacar. Namun semua akhirnya bisa bangkit kembali dan segera move on. Lantas siapakah yang nantinya akan membawa pulang penghargaan Silet Awards 2024 dalam kategori asmara tersilet karena bisa bangkit kembali dan move on ketimbang harus terpuruk dengan kisah asmara mereka? Jangan lupa vote asmara tersilet favorit Anda lewat Instagram official RCTI dan RCTI+. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka. Kehidupan sih ya pasti berwarna-warni, tapi bagaimana kita bisa tetap istiqomah itu yang paling penting. Tadi kita udah mediasi dan memang kesepakatan terakhir adalah kita berpisah secara baik-baik untuk anak-anak. Kita juga nggak mau ada yang menyalahkan satu sama lain gitu aja sih. Jadi intinya ya kita nggak mau lah kita saling menjelekkan, ribut-ribut tuh nggak penting sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah kita sekarang berpisah baik-baik. Memang ada sesuatu hal yang memang kita visi misi kita yang memang tidak bisa disatukan. Ya udah kita baik-baik aja. Mungkin tidak baik sebagai suami istri, tapi mungkin kita bisa lebih baik sebagai saudara. Haso ikut sama Oki dan nantinya seperti apa tetap saya bertanggung jawab tentang anak. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi.